Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 11 Oktober 2020 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun derabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita belajar mendengarkan firman Tuhan.
Mari bersama-sama kita akan mengangkat pujian dari NKB nomor 87, baitnya yang pertama, Junjungan yang Kupilih. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama satukan hati, kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bila mana hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur kami boleh senantiasa Tuhan bimbing dan Tuhan pelihara di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini bersama-sama kami ingin mengakui segala kesalahan dosa kami, terlebih ketika kami tidak mendengarkan suara Tuhan atau mengabaikan suara dan perintah Tuhan. Kami mohon ampun apabila di dalam hari-hari kami, khususnya sepanjang minggu ini, kami justru mendengarkan keinginan kami. Kami mendengarkan kemauan dan ego kami. Kami tidak mendengarkan suara Tuhan yang begitu lembut terdengar di dalam hati kami. Kami seringkali mendengar suara Tuhan, tetapi kami memberontak karena kami lebih mementingkan keinginan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mohon ampun. Kiranya Roh Kudus yang memberikan terang di dalam hati kami, kelembutan di dalam hati kami, supaya boleh mendengar dan juga mengikuti suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga tidak mengutamakan keinginan pribadi kami, apalagi ego kami yang seringkali membawa kami di dalam kesalahan dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita akan bersama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33, baitnya yang pertama dan ketiga, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan
dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari NKB nomor 125, baitnya yang pertama dan ketiga. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita satukan hati sebelum membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali mengundang kami untuk membaca, merenungkan, dan memperjuangkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya terang Roh Kudus yang memimpin perjuangan kami di dalam menjadi pelaku firman Tuhan di keseharian kami. Dan kami mohon kiranya saat ini Tuhan, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja, dan tidak menghiraukan gangguan-gangguan yang mungkin mengganggu kami di dalam membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Kami yakin Tuhan, melalui sabda-Mu, Engkau membimbing kami, Engkau menegur kami, Engkau mendidik, Engkau menghibur, bahkan Engkau menyatakan janji kepada kami. Oleh sebab itu kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka.
Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus urusannya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan di dalam hati, dan dengan sukacita melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, pada hari ini tema kita adalah mendengarkan Tuhan. Kalau tema ini ditanyakan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, mendengarkan Tuhan. Sebenarnya di dalam kehidupan kita lebih banyak berbicara, meminta kepada Tuhan, atau mendengarkan Tuhan? Jawabannya adalah lebih banyak ngomong, minta, berbicara kepada Tuhan, atau kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan? Coba kita cek ya. Kalau kita berdoa, ada pokok-pokok doanya, ada pembukaan, ada isinya, ada penutupnya. Di mana bagian kita mendengarkan suara Tuhan? Adakah waktu teduh di situ mencoba merefleksikan dan mencari suara Tuhan? Atau setelah itu, amin, selesai ya, tidak ada bagian bagi Tuhan untuk berbicara. Sama seperti kalau orang ngomong, berdialog tuh kita ngomong terus, tapi lawan bicara kita hanya diminta, disuruh untuk mendengarkan saja. Nah, semoga itu tidak terjadi pada kita ya. Kalau terjadi, wah, betapa memprihatinkan, karena ternyata kita banyak ngomong tetapi kita tidak mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Mestinya kalau kita ingin melihat, mulut kita ada berapa? Ya, 1. Telinga kita 2. Ada yang mulutnya 2, telinganya 1? Tidak ya. Jadi semua orang mulutnya 1, telinganya 2. Tujuannya supaya lebih banyak ngomong atau banyak mendengarkan? Lebih banyak mendengarkan ya. Mendengarkannya pun harus imbang, kanan kiri. Kalau ada sesuatu, oh kanan begini, kiri begini, jadi tidak timpang sebelah. Mendengarkan bukan hal yang mudah, sekalipun di dalam kehidupan kita tuh otomatis telinga kita itu mendengar. Secara fisik tuh suara apa aja tuh kita tidak bisa
mengontrol, karena itu akan terus masuk terus ya. Kita tidur pun kadang kita mendengar suara. Mendengar itu hal yang biasa, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan ketika diminta untuk mendengar dengan baik. Konflik itu bisa terjadi karena kita tidak mendengarkan dengan baik ya. Begitu juga dalam keluarga. Seringkali ada konflik di dalam keluarga karena kita tidak bisa mendengar dengan baik, mendengar suara Tuhan atau mendengar suara dari anggota keluarga kita, sehingga muncullah yang namanya konflik ya. Kita cek, Bapak Ibu sekalian bisa mendengar suara aspirasi anak-anak kita dengan baik ya. Anak-anak mendengarkan bicara orang tua, keinginan, harapan ya, atau selama ini kita hanya mendengarkan suara kita sendiri. Seringkali ada yang mengatakan begini, saya melakukan ini karena orang tua saya yang mau. Saya melakukan ini karena anak saya yang mau. Misalnya, apa motivasi kamu ya kalau ada Master Chef atau pencarian bakat? Apa motivasi kamu ikut ajang ini? Jawabannya adalah ingin membuktikan kepada orang tua saya. Loh, kenapa kok ikut susah-susah hanya untuk membuktikan? Kalau sudah dibuktikan apa? Ada apakah sehingga anak-anak perlu melakukan itu? Sebenarnya aku nggak suka dengan fakultas ini. Aku nggak suka dengan sekolah ini. Tapi karena orang tuaku yang mau, maka aku harus melakukan ya. Aku nggak mau sekolah di kedokteran ini ya, tapi karena orang tuaku yang mau, ya sudahlah, lanjutkan saja, nanti entah jadi dokter atau enggak, yang penting kemauan orang tuaku sudah aku lakukan. Kemudian nanti aku pengen apa, aku lakukan sendiri. Aku nggak mau sekolah ini, aku nggak suka suruh les ini itu, mauku ya ini. Tapi karena orang tua maunya lain, maka anak-anak harus melakukan sesuatu tanpa mereka sukai. Nah, kita tidak boleh menutup mata di situ. Ternyata ada orang tua yang tidak mau membuka hatinya untuk mendengarkan suara dan keinginan anak-anak, tetapi memaksakan apa yang menjadi keinginannya. Begitu juga dengan orang tua. Seringkali anak-anak inginnya begini, tapi orang tua harus melakukan karena anakku pengennya ini. Kenapa kamu kerja keras sampai seperti itu? Tidak ada istirahatnya ya, kerja keras sebagai kuda, kaki di kepala, kepala di kaki. Karena anakku ingin ini, ingin itu. Jadi orang tua harus mencukupi tanpa anak-anak itu mendengar, melihat bahwa orang tua itu ada keselnya, ada capeknya. Mereka juga harus punya waktu untuk dirinya sendiri, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. Tidak harus terus melakukan. Itu artinya ini kebalikannya ya. Kalau tadi mungkin orang tua yang tidak mau mendengar anak-anaknya, mungkin juga ada anak-anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya. Seringkali suara-suara ini diabaikan. Seringkali apa yang harusnya didengar itu diabaikan. Bagaimana dengan suara Tuhan? Apakah kita mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari rajin baca Alkitab? Sehari dibaca berapa pasal, berapa ayat? Kalau ada renungan masuk setiap pagi, dibaca ayatnya, atau dibaca renungannya, atau dibaca ayat perikopnya, atau dibaca sudah masuk ini, sudah apal sampai nanti habis penatua ini setiap pagi wes nggak ada, wes tinggal masuk, wah biarin aja. Tandai sudah dibaca walaupun tidak dibaca. Sejauh mana kita mendengar suara Tuhan ya. Hari ini kita belajar dari Injil kita bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin, tentang pesta seorang raja yang ingin menikahkan anaknya. Nah, sebentar lagi akan ada penatua yang menikahkan anaknya ya. Kalau ini ceritanya raja yang mau menikahkan anaknya. Sudah disiapkan semua, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Di ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Kalau yang diundang itu tidak mengindahkan,
pada undangannya, pada acaranya, itu berarti juga tidak mengindahkan orang yang ngundang. Wah, sudahlah, abaikan saja, undangan tidak penting. Tapi coba kalau orang penting yang ngundang, penting bagi dirinya, bu acaranya kapan tuh sudah ditandai, bajunya aja sudah dijahitkan, padahal cuma mau jadi tamu, ngantennya aja bajunya sewa ya, tapi tamunya bajunya harus baru, tanggalnya dikasih tanda, kemudian acara lain tidak akan datang karena hanya akan datang pada acara itu. Tapi ini kebalikannya, orang yang diundang tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, dan yang lebih parah ayat 6 dikatakan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksa dan membunuh. Ini perumpamaannya tuh sangat, aduh, di hati itu kok sakit gitu ya. Sudah diundang di pesta yang luar biasa dengan hidangan yang luar biasa, tidak mau datang, malah dia melakukan kesalahan dan dosa dengan membunuh dan menyiksa hamba-hamba. Sangat mengerikan. Nah, perumpamaan ini Tuhan berikan kepada murid-murid dan orang-orang pada waktu itu, karena pada waktu itu perkawinan dalam tradisi timur itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Tradisinya penting. Bahkan dikatakan kalau ada pesta, apalagi pernikahan, itu bisa berlangsung selama 7 hari 7 malam. Ya, jadi pasti besar-besaran. Pesta dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah pesta besar. Semua sudah tersedia, tapi ironisnya para tamu tidak mau datang dan tidak mengindahkan. Apa yang terjadi kalau kita yang jadi tuan rumah? Pasti sedih, ya, pasti kecewa. Maka kita bisa tahu perasaan yang dialami oleh raja itu pasti sangat kecewa, karena sahabat-sahabat undangan-undangan yang semestinya datang, harapannya bisa bergembira bersama-sama, tetapi malah tidak mau datang. Ya, ada yang membaca, wah rajanya kejem banget, mosok nggak mau datang kok, kemudian kotanya dibakar, kemudian pasukannya ke sana untuk membinasakan. Yang dibinasakan itu, yang dibakar kotanya itu bukan karena undangannya tidak mau datang, tetapi di ayat 7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan para pembunuh-pembunuh gitu ya. Yang tadi dikatakan tidak mau datang tapi membunuh, itu yang dibinasakan. Bukan karena pestanya tidak dihadiri, tetapi karena kejahatan yang dilakukan di dalam perumpamaan itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau datang. Oleh sebab itu dilanjutkan di sana bahwa kemudian sang raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang, dialihkan undangannya kepada siapa saja yang ditemui di perempatan jalan, di mana-mana pun itu semuanya boleh datang di jalan-jalan. Ada orang jahat ya suruh datang, orang baik suruh datang, sehingga ruangannya menjadi penuh. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau tiba-tiba kita secara dadaan diajak atau diundang untuk pesta, apa yang kita lakukan? Oh, acaranya apa? Pesta. Yowis, tak pulang sih, ganti baju. Atau acaranya apa? Mau tugur, mau layatan, mau mesong ya. Kan kita tidak mungkin pakai baju ya, mungkin masih pakai daster apa pakai baju pesta, kan tidak mungkin. Pasti ganti dulu baju yang cocok, yang sesuai dipakai untuk acaranya. Kalau pergi layatan ya layatan, kalau baju pesta ya ada baju khusus lah yang lain daripada dipakai yang setiap hari kita pakai. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus menemukan bahwa ada orang yang tidak berpakaian pesta, dan Tuhan berkata, sang raja itu berkata, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini sangat jelas siapakah yang diundang
di dalam pesta itu, yang diundang raja-raja. Jadi ini mau menggambarkan bahwa ternyata ada orang-orang yang diundang ya, atau khususnya orang-orang Yahudi selama ini merasa umat pilihan Allah, umat yang dipimpin dan yang lain-lain gitu ya. Tetapi pada kenyataannya, pada akhirnya mereka tidak merespon undangan itu, tetapi melakukan kesalahan, dosa, dan juga hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kemudian ketika sang raja itu mengundang setiap orang, itu sama dengan semua orang Tuhan undang untuk masuk di dalam keselamatan. Nah, masalahnya ketika diundang dalam pesta itu, diundang dalam keselamatan itu, siapkah kita? Kita hanya datang, oh ya sudahlah, wong sudah diselamatkan, ya sudahlah, hidup kita begini-begini saja, tidak apa-apa. Kan kita sudah diselamatkan. Tetapi, oh karena saya sudah diselamatkan, pakaiannya pesta, bajunya diganti, baju yang dulu penuh kesalahan, dosa, hal yang tidak baik, tapi diganti dengan pakaian yang layak ke pesta, pakaian yang layak untuk masuk di dalam suatu yang luar biasa, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia semuanya ya. Tetapi ketika ada orang yang tidak memakai pakaian pesta, menunjukkan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih ya. Mungkin ada yang bertanya, loh banyak yang dipanggil kok tetapi sedikit yang dipilih, itu maksudnya apa gitu ya. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu adalah kita semua dipanggil, tetapi apakah kita terpilih? Siapa yang menentukan? Tergantung seberapa serius kita mendengarkan suara Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seberapa serius kita mau masuk dalam pesta pernikahan itu, seberapa serius kita mau hidup di dalam pengampunan Tuhan dan dalam keselamatan. Jangan seperti orang Kristen yang hangat-hangat titik-titik itu ya, atau suam-suam kuku, ya minta diselamatkan, ya minta diselamatkan. Berlaku dosa, oh terus masih, soalnya kan saya diselamatkan terus. Oh tidak ya, keselamatan itu bisa hilang di dalam ajaran GKI. Jadi bukan predestinasi, tetap keselamatan itu bisa hilang kalau orang tidak mau mempertahankan dan memperjuangkan itu. Bagaimana mungkin bisa dikatakan selamat lah, wong hidupnya aja masih seperti itu, malah tidak percaya pada Tuhan, menghujat Tuhan, malah pergi ke hal-hal yang tidak disukai Tuhan dan melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Bagaimana mungkin kita masih menginginkan keselamatan kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan? Nah, saat ini bersama-sama di dalam bulan keluarga ini, Bapak Ibu juga saudara-saudari ya, di dalam keluarga kita, marilah sekarang ini kita periksa hidup kita di tengah keluarga kita. Ada banyak sekali suara Tuhan yang masuk di dalam telinga hati kita setiap saat. Tetapi apakah kita melakukan atau hanya mendengar telinga kanan kemudian hilang telinga kiri, atau sama sekali menutup telinga dan hati kita tidak mau melakukan kehendak kita? Mari kita lihat kembali di dalam kehidupan keluarga kita. Seberapa jauh suara Tuhan itu hidup di tengah keluarga kita hingga saat ini. Kita coba melihat di dalam kehidupan suami istri. Ya, apa yang terjadi? Transaksikah ya? Aku sudah melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu? Aku sudah berjuang ini, kamu berjuang apa? Aku ngurusi anak-anak dengan PR-nya, kamu ngapain? Aku melakukan tugas rumah tangga, kamu ngapain? Transaksi. Kalau aku melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Nah, itu transaksi. Apakah kita masih memelihara suara Tuhan yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu ketika mengambil pasangan hidup kita di depan Tuhan dan jemaatnya ya? Aku akan setia
dalam sehat ataupun sakit. Loh, sakit kemarin masuk angin, sekarang sakit gigi, sekarang apa lagi? Orang kok nggak pernah sehat, padahal janjinya akan setia dalam sehat ataupun sakit, dalam kelimpahan ataupun kekurangan. Apakah pada masa-masa ini suara Tuhan itu yang kita ungkapkan di depan Tuhan itu kita lakukan? Atau masa corona begini kok uangan susah, ekonomi susah, mau kamu cari sana, cari apa, cari terus gitu ya. Atau kita bersama-sama dengan pasangan hidup kita memang sulit, tapi kita tetap berdua bersama memutuskan segala sesuatu atas pertolongan Tuhan. Atau yang lain-lain ya. Juga saat ini ketika kita memiliki anak-anak kita bawa kepada Tuhan, kita baptiskan ya. Orang-orang tua di tahun 2020 ini sudah mulai resah, bertanya kapan anak-anak mereka bisa dibaptis, tapi belum bisa karena GKI Prambanan belum bisa melakukan ibadah onsite ya. Bertanya kapan anak-anak kami bisa dibaptiskan gitu ya. Kita menunggu dulu. Bagi orang tua yang sudah membawa anak-anaknya dibaptiskan, bukankah kita telah mendengar suara Tuhan yang memanggil orang tua untuk mendidik, memberi teladan iman pada anak-anak kita? Seberapa jauh pendidikan iman kita berikan kepada anak-anak kita? Apakah cukup dengan mengantar ke sekolah minggu? Ya, sejak Maret udah nggak ada sekolah minggu. Terus bagaimana ya? Apa yang akan dilakukan orang tua? Apakah orang tua ngajak anak-anak berdoa bersama di rumah? Membaca Alkitab bersama? Atau membaca cerita-cerita sekarang kan boleh ada di internet, di YouTube ya. Apakah hanya sibuk saja karena masalah sekolah itu ya, yang tugasnya setiap hari ini belum dikirim, sudah ada lagi, yang ini belum, sudah ada lagi, sampai tangisan kalau nggak anak yang nangis ya orang tuanya yang nangis gitu ya, karena tugasnya nggak selesai-selesai. Nah, apakah suara Tuhan ini tetap kita lakukan di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan selama ini hanya suara kita terus yang kita turuti, yang kita ikuti, bahkan kita nggak kenal suara Tuhan itu yang seperti apa. Kalau itu terjadi, cilaka Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita hidup menuruti keinginan kita sendiri. Lalu bagaimana? Mendengarkan suara Tuhan itu maksudnya apa? Mendengarkan suara Tuhan itu harus diikuti dengan perubahan hidup yang semakin hari semakin terasa oleh orang-orang di sekitar. Mendengarkan suara Tuhan itu semakin lama Tuhanlah yang ada dalam kehidupan kita terus sampai kita nggak kenal ego kita, sampai kita nggak kenal keinginan kita yang membabi buta, kadang pengennya macam-macam yang tidak masuk akal itu, tapi keinginan Tuhan itu yang terus kita lakukan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudari bersama-sama kita mendengarkan suara Tuhan dan memperlakukan di dalam kehidupan kita di tengah keluarga kita, dan terus mengusahakan supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita kembali satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur, kami memasuki minggu kedua di dalam bulan keluarga tahun 2020 ini. Ada sesuatu yang lain kami rasakan. Ketika di tahun-tahun sebelumnya kami boleh mengikuti bulan keluarga dengan beribadah bersama di gereja dan melakukan aktivitas, kegiatan, ataupun persekutuan di dalam rangka bulan keluarga, tapi tahun ini kami tidak dapat berjumpa secara langsung, secara tatap muka. Tapi kami terus berdoa, Tuhan, kiranya kegiatan kami boleh terus berjalan, dan di dalam bulan keluarga ini, Tuhan menolong kami untuk boleh memelihara kehidupan keluarga kami masing-masing. Di tengah pandemi yang saat ini masih kami rasakan bersama-sama, Tuhan menolong kami untuk dapat terus berjuang dan juga boleh mempertahankan rumah tangga dan juga keluarga kami di dalam cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, Tuhan, berdoa untuk gereja kami GKI Prambanan, biarlah pelayanan kami boleh diterima dengan baik oleh jemaat, mendatangkan berkat bagi mereka. Sekalipun masih banyak kekurangan di sana-sini dan juga keterbatasan, khususnya di peralatan yang kami gunakan, kami tetap berdoa pada waktunya nanti, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mengadakan ibadah onsite, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk boleh melindungi sesama kami dan juga jemaat Tuhan boleh tetap hidup dalam kesehatan yang cukup. Saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Karmi, kami berdoa untuk Ibu Runi, kami berdoa untuk Bapak Istiar, kami berdoa untuk Ibu Romauli Napitupulu, untuk Ibu Darmono, dan juga untuk Ibu Margini yang saat ini sedang dalam masa pemulihan di rumah masing-masing, juga mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang saat ini sedang berjuang dalam sakit penyakit. Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan kesehatan. Bagi mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan juga melimpahkan berkat dan kesehatan bagi mereka. Kami ingin berdoa, Tuhan, untuk pandemi COVID ini. Kami bersyukur bila mana sudah ditemukan vaksin yang pada saat ini sedang dalam masa uji coba. Kami yakin dan percaya pada waktunya nanti vaksin ini boleh dipakai oleh kami sekalian, dan juga virus ini, pandemi ini berangsur-angsur boleh hilang di dalam kehidupan kami. Mungkin kami harus beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru. Kami mohon hikmat dan pertolongan Tuhan supaya boleh terus memperjuangkan dan hidup di dalam tatanan yang baru. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa apabila pemerintah memutuskan akan ada pemilihan untuk bulan Desember nanti dalam kepala daerah, Tuhan, yang terbaiklah yang boleh terjadi, dan biarlah protokol kesehatan boleh diterapkan dengan baik sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kewaspadaan dan juga menjaga kesehatan kami masing-masing. Dan kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing, untuk studi anak kami, untuk masa depan anak kami, untuk kehidupan orang tua kami, untuk kehidupan dari eyang-eyang kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Setiap pergumulan, permasalahan yang kami alami, Tuhan tahu, dan kami yakin Tuhan akan menolong kami karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa ada bersama kami dan menguatkan kami untuk dapat terus berjuang dan menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan atas pertolongan Tuhan. Inilah doa syafaat kami, Tuhan. Kami tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 138 00 1710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian KJ 291 bait pertama sampai kedua. Mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan membawakan doa persembahan. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur, dan pada pagi hari ini kami boleh beribadah dan memberikan persembahan yang boleh kami kumpulkan, walaupun sedikit, namun kami percaya persembahan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi gereja
di GKI Prambanan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadikan untuk pelayanan di GKI Prambanan ini biar bisa bertumbuh dan berkembang dan bermanfaat bagi program-program yang telah kami susun Bapa. Kami juga berdoa untuk para majelis yang telah Kau beri percaya untuk mengelola persembahan ini, berilah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 318, baitnya yang pertama dan kedua, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, di dalam keluargamu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.